tindak ya Pak, sesuai dengan KUHP yang baru. Ya, Masyarakat kini tidak bisa lagi melihat tampang koruptor memakai rompi oranye karena alasan hak asasi manusia alias HAM. Alasan HAM itu tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alias KUHP baru yang secara resmi mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Para penyidik dilarang memajang wajah tersangka dalam konferensi pers termasuk seorang koruptor sekalipun. KUHP baru ini pun telah diadopsi KPK perdana pada Minggu 11 Januari lalu. Untuk pertama kalinya KPK tidak bisa memajang wajah tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2021-2026 yang digelar di Gedung Merah Putih KPK. KPK tidak memperlihatkan para tersangka berbalut rompi oranye dalam konferensi pers tersebut. Padahal biasanya para tersangka berjejer rapi dan menjadi latar saat PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu berbicara pengungkapan kronologi perkara. Asep mengungkapkan hal itu karena KPK sudah mengadopsi KUHP baru yang disahkan DPR RI dan pemerintah. Asep menekankan KUHP baru lebih fokus pada hak asasi manusia alias HAM. Oleh karenanya lembaga anti rasuah memilih tidak memperlihatkan tersangka dalam konferensi pers. Tak cuma itu, pihaknya juga telah menggunakan pasal dalam KUHP baru dalam menjerat para tersangka. Tercatat ada 5 orang yang ditetapkan menjadi tersangka dari 8 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan alias OTT pada Jumat 9 Januari. KUHP yang lama tidak secara eksplisit melarang penayangan wajah tersangka di media massa, namun KUHP baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku, mengamanatkan perlindungan HAM dan asas praduga tak bersalah yang berdampak pada praktik penayangan wajah tersangka. Sebagai informasi, 5 orang ditetapkan tersangka adalah Dwi Budi selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Agus Saifuddin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi atau Waskon KPP Madya Jakarta Utara, dan Askop Bahtiar selaku tim penilai di KPP Madya Jakarta Utara. Tindak ya Pak, sesuai dengan KUHP yang baru. ya. Baik, terima kasih. Ada lagi Mas Jo? Cukup. 1 poin ya. Ada lagi kawan-kawan? Cukup? Baik, monggo Pak Deputi. Baik, terima kasih Mas Jo. Ini Mas Jo Metro TV, yang ini Mas Jo Garuda. Nah, yang depan ini ada TV. Jadi tadi sudah saya sampaikan sedikit ya bahwa ini perkaranya dalam masa transisi. Terjadinya di Desember nih ya. Mereka pemberiannya di Desember dan lain-lain, kemudian tertangkap tangannya di Januari selepas tanggal 2 gitu ya. Tentunya untuk penanganan perkaranya kita ada petunjuknya sendiri di masa-masa transisi ini. Tadi ada, kalau Mas Jo mungkin dengarkan, kita ada pasal-pasal di Undang-Undang Tipikornya, tapi ada juga pasal-pasal di undang-undang terbaru ya, KUHP dan KUHP yang baru seperti itu. Jadi masih masuk ke situ gitu ya, seperti itu. Jadi ada dua-duanya sudah kita adopsi di situ gitu ya. Termasuk juga mungkin kalau rekan-rekan bertanya, agak beda hari ini gitu ya. Apa namanya, konvers hari ini agak beda. Gitu. Kenapa? Misalkan, loh kok nggak ditampilkan para tersangkanya. Nah itu salah satunya kita juga sudah mengadopsi KUHP yang baru gitu ya. Bahwa KUHP yang baru itu lebih fokus kepada hak asasi manusia gitu. Jadi bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia, ada asas praduga tak bersalah kan itu, seperti itu yang dilindungi dari para pihak. Jadi tentunya juga itu kami sudah ikuti gitu, seperti itu. Nah, apakah